Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal dan saat ini kita akan melanjutkan skenario penggunaan UDU yang kedua, yaitu skenario memberikan sales order. Nah, gimana sih contoh penerapan atau lebih tepatnya gimana sih contoh skenario dari kasus yang akan kita kerjakan. Nah, di awal saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu skenario yang dikerjakan pada video kali ini. Jadi, setelah pada skenario sebelumnya, kita telah berhasil melakukan pengadaan inventory yang dilakukan dengan membuat purchase order, kemudian sampai dengan menerima barang. Saat ini kita akan melakukan transaksi, yaitu menjual barang tersebut kepada pihak lain, kepada customer kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita sebagai PT Jura Tempes akan melakukan memberikan sales order kepada PT kita sejumlah berikut begitu. Teman-teman bisa lihat yang ada di layar. Nah, gimana sih caranya? Jadi pertama teman-teman login terlebih dahulu sebagai sales team member atau ya sebagai sales employee, yang mana akun ini merupakan akun dengan otorisasi mengakses modul sales. Begitu. Kemudian teman-teman bisa langsung memilih opsi ke modul sales yang sebelah kiri. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung membuat quotation baru. Quotation ini seperti sebelumnya, kalau kemarin tuh kita meminta untuk kayak mengajukan kita mau beli apa. Nah, kalau sales quotation ini adalah penawaran gitu kepada customer kita. Nah, teman-teman bisa pilih create untuk memulai membuat quotation baru. Kemudian teman-teman bisa memilih customer-nya siapa sih yang mau kita tawarkan begitu. Nah, misalkan di sini kan kita misalkan bertransformasi gitu dari yang sebelumnya customernya disimpan di data lain dan saat ini kita menggunakan UDU. Nah, makanya PT kita ini ceritanya belum ada begitu. Nah, saat ini kita bisa nih yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat customer PT kita tersebut supaya nanti bisa dipilih atau bisa tersimpan dengan data UDU ini. Nah, gimana sih cara membuat data customer? Nah, teman-teman bisa pilih menu Create and Edit untuk membuat customer baru. Nah, modul untuk membuat ini adalah modul CRM yang mana di versi community itu sudah secara default terinstall. Jadi teman-teman nggak perlu install modul CRM lagi gitu. Nah, kita langsung aja pilih misalnya company, terus kita pilih PT, kita masukkan data yang diperlukan. Di sini misalkan PT Komunikasi Teknologi, jadi kita langsung aja tulis PT kita. Terus sebagai company, misalkan fotonya mau diganti juga bisa. Kemudian kita lengkapin alamatnya, disesuaikan dengan skenario yang akan kita buat. Nah, terus oke, kita simpan aja. Oke, sudah tersimpan. Nah, sekarang kita bisa memilih PT kita sebagai customer yang ingin kita tawarkan barang kita gitu, yang kita jual. Terus selanjutnya adalah kita bisa menambahkan produk gitu yang mau kita tawarkan ke mereka. Terus di sini juga ada pembayaran yang kita pengen. Jadi kan kayak company itu kan skalanya besar biasa. Jadi mereka nggak langsung membeli atau mereka nggak langsung membayar dalam satu waktu. Kadang ada jeda waktunya gitu. Misalkan kita butuh 15 hari gitu. Terus misalkan kita harus bisa divalidasinya tuh paling nggak sampai kapan sih? Misalnya sampai tanggal 18. Timeline-nya belum kita buat, jadi kosong aja. Terus produknya nih yang penting. Kita bisa menambahkan produk yang kita pengen. Misalkan kita bisa pakai produk yang sebelumnya sudah kita beli kan, namanya MFAW. Kita tambahkan aja. Terus kita
kita atur untuk tanggal berapa kira-kira ketersediaannya, kemudian jumlahnya yang kita tawarkan ada berapa buah. Misalkan 8, terus harga satuannya 1 juta, dan selanjutnya adalah yang kursi. Tinggal dimasukkan data yang kita ingin tawarkan begitu. Kita misalkan masukin MFAW. Kita pilih office chair. Kita nggak usah pakai pajak dulu. Sejumlah 7. Kemudian oke, sudah. Nah, kita bisa langsung save aja gitu di bagian atas ini. Nah, setelah udah jadi, nanti kita bisa, enggak, masih quotation belum kita kirim gitu, masih dibuat kita doang. Kita bisa kirim ke si PT komputer ini, PT kita ini. Oke, kemudian kita bisa emailnya. Nah, karena kita kemarin belum menambahkan emailnya, teman-teman bisa tambahin dulu emailnya. Gmail.com misalkan ini random aja, yang mana nanti bisa diisi sesuai aslinya. 0888123. Nah, kita save. Nah, nanti kita udah dibuatkan juga nih template-nya. Teman-teman bisa langsung lihat gimana sih contoh quotation untuk penjualan, maksudnya. Oke, sudah sesuai 11,5 juta. Dan bisa langsung dikirim aja gitu. Oke, kita nunggu sebentar sampai email ini dikirim. Nah, kemudian misalkan di skenario di sini adalah setelah sekian waktu PT kita menyetujui gitu bahwa mereka berkeinginan untuk membeli. Nah, setelah itu maka kita bisa konfirmasi nih quotation-nya bahwa customer kita menyetujui untuk membeli barang yang kita tawarkan gitu. Kita confirm, dan maka status dari dokumen ini akan berubah menjadi sales order. Nah, gitu. Nah, kira-kira begitu untuk skenario saat ini. Dan pada skenario selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih invoicing, gimana bill, dan gimana pencatatan akuntansi pada transaksi yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.